Saat Rafael memasuki mobil, feeling Safira begitu kuat bahwa saat ini Rafael menuju tempat di mana Pak Gunawan bersembunyi. Rafael pun menyuruh agar Julian segera mengikutinya agar mereka mengetahui di mana saat ini Pak Gunawan berada. Safira harus membuat Pak Gunawan mempertanggungjawabkan semua kejahatannya di masa lalu. Pak Gunawan harus dipenjara bahkan seumur hidupnya. Di sini Julian pun setuju dengan rencana Safira. Apabila Rafael ketahuan telah menyembunyikan Pak Gunawan, di sini Julian akan penjarakan mereka berdua. Sedangkan di sebuah kafe di mana pertemuan antara Jenna, Mona Putuangsa dan Aris Putuangsa. Di sini Pak Aris mengatakan sebaiknya saat ini Jenna tinggal di rumah Mona karena apabila Jenna tidak mau, ayahnya akan menyuruh orang lain untuk mengawasi setiap gerak-gerik dari Jenna. Tentunya di sini Jenna tidak terima karena Jenna sudah sangat bahagia hidup sendiri seperti ini tanpa diatur oleh orang tuanya. Jenna ingin hidup bebas tanpa dikekang oleh orang lain. Tetapi di sini ternyata Pak Aris yaitu ayah Mona Putuangsa mempunyai masa lalu yang begitu kelam. Di mana saat di tengah jalan mobil ayah Mona dicegat oleh seorang wanita dan membawa anak kecil. Ternyata wanita tersebut adalah wanita masa lalu dari Aris Putuangsa yang meminta pertanggungjawaban karena telah melahirkan seorang anak tetapi tidak dipertanggungjawabkan oleh ayah Mona Putuangsa. Di sini Aris pun begitu ketakutan apabila semua masa lalunya terbongkar karena tentunya Mona dan Jenna tidak akan menerima kehadirannya. Bahkan perusahaan yang telah dibangun akan hancur sehancur-hancurnya apabila mengetahui semua masa lalu Pak Aris yang begitu kelam. Akhirnya Aris Putuangsa pun menyuruh anak buahnya untuk menculik wanita tersebut, di mana wanita tersebut adalah Dinda yaitu temannya Safira. Dinda pun segera menelpon Safira untuk meminta bantuan karena saat ini Dinda hanya sebatang kara dan tidak mempunyai saudara yang lain. Ia hanya mempunyai sahabat yaitu Safira. Segera langsung Safira dan Julian datang ke tempat di mana Dinda disekap. Tetapi sebelum Julian turun ingin ke area tersebut, di sini Julian mengatakan kepada Safira agar tidak keluar, agar lebih berhati-hati. Cukup Julian saja yang turun karena apabila nantinya Safira turun akan ikut celaka dan tentunya akan membahayakan kepada kandungannya. Di sini Safira hanya bisa berdoa, meminta pertolongan agar kiranya suaminya diberi kekuatan dan diberi perlindungan. Perkelahian pun terjadi dengan anak buah dari Pak Aris dan Julian. Safira mendengar suara teriakan Dinda dari sebuah ruangan yang gelap. Di sini ternyata Dinda telah disekap dan telah dipukul oleh seorang lelaki yang membuatnya pingsan dan tak sadarkan diri. Akhirnya pun Safira masuk. Safira telah melihat Dinda sudah tidak berdaya lagi. Safira pun teriak dan meminta pertolongan kepada Julian. Tetapi saat Safira berteriak, ternyata ada seorang laki-laki yang memegang mulut Safira dan membuat Safira hampir pingsan. Lalu apakah Julian bisa menyelamatkan Safira?